Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Dipa Winen Sulawani, mahasiswa FIB UGM. Dalam memenuhi tugas matkul pengantar ilmu budaya yang diasuh oleh Prof. Irwan Abdullah, saya akan membahas tradisi minum kopi khas Aceh yang unik. Tradisi ini dikenal juga sebagai kopi kop, yaitu minum kopi dengan gelas yang dibalik. Di Indonesia ada cara minum kopi yang unik, yaitu dengan cara dibalik. Cara minum kopi dengan dibalik ini dikenal dengan nama kopi kop, dan menurut sumber-sumber yang saya baca di internet, tradisi ini berasal dari Aceh. Namun dari mana sih asal mula orang bisa menemukan cara minum kopi seperti ini? Dan kenapa tradisi kopi kop bisa dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mewawancarai dua narasumber sekaligus, yaitu Mas Renggo dan Mas Faiz. Mas Renggo ini adalah pendiri sekaligus barista aktif coffee shop dan roastery Dongeng Kopi. Sedangkan Mas Faiz adalah seorang pegiat literasi dan salah satu pendiri komunitas literasi Radio Buku, serta traveler yang telah mempelajari seputar kopi dari Sumatera hingga Papua. Itu sebenarnya semula tradisi ngopi nelayan di pesisir barat Aceh, itu di Meulaboh. Nah, mereka turun ke melaut begitu, tapi di darat sudah menyiapkan kopi. Nah, biar kopi tetap terjaga kehangatannya, dan ketika mereka mendarat dapat ikan, kopi masih bisa dinikmati dengan kehangatan gitu. Jadi tidak cepat dingin. Nah, kenapa biar tidak cepat dingin? Biar keasamannya tidak naik gitu. Jadi cita rasanya masih terjaga. Karena kopi kalau semakin dingin, dia acidity-nya, keasamannya itu akan naik, dan itu sudah nggak bagus untuk dikonsumsi kopi dingin itu. Caranya itu mereka itu pakai biji kopi yang gilingannya itu nggak halus, jadi kasarnya itu kasar, hampir gede-gede itu loh, potongan-potongan kayak kerikil gitu. Cuman dia itu dicampurkan, di sana itu ada komposisinya, diantaranya adalah gula yang kemudian juga membuat dia itu secara basic atau dasarnya itu udah manis gitulah. Nah, terus kemudian disiram air panas, kemudian dibalik gitu kan. Tapi memang kalau cara pembuatan aslinya itu pakai saring, jadi kayak kaos kaki itu, saringan kaos kaki, ditarik gitu kan. Nah, kemudian ditaruh ke belakang, terus dibawa, dibalik gitu ya. Terus kemudian minumnya itu pakai sedotan, jadi dia diselempitin sedotan di dalamnya itu, baru diminum pelan-pelan. Ini pun terjaga dari debu, gitu. Karena dia tidak karena di laut ya, angin kencang sebagainya. Kadang kopi hanya ditaruh di pinggir pantai begitu, gelas kopinya. Jelas angin pantai itu kan juga kencang, itu mempercepat kopi cepat dingin gitu. Terus ini tradisi ngopi masyarakat pesisir. Jadi masyarakat yang bukan yang nelayan lah, bukan priai. Jadi berbeda. Maka jenis kopinya juga jenis kopi robusta, Robusta dari Gayo gitu kan, bukan Arabica kan. Biasanya kalau robusta malahan. Kalau kopi Aceh itu kan rata-rata Gayo itu yang terkenal kan Arabica toh, yang itu khusus kopi robustanya. Enak sekali tapi memang. Berarti itu motifnya karena teknis ya, bukan karena ada filosofi. Iya, secara teknis tuh dia lebih cepat dingin gitu ya, karena posisi kebalik gitu kan, cepat dingin. Terus rasanya juga
lebih cepat mengendap gitulah ya, karena kan kopi itu kalau teman-teman yang klasik tradisional tuh dia sukanya pokoknya yang kental, kemudian juga secara karakter rasa tuh nendang gitu loh, nggak yang seperti teman-teman misalnya generasi gelombang ketiga yang mereka itu membicarakan kopi itu sangat kompleks, ada aroma, ada apa namanya tingkat keasaman, ada tingkat cita rasa, kemudian ada kadar manis, ada jejak rasa gitu. Nah, cuman kalau yang si kopi kop ini dia hanya mengejar tekstur bold body gitu ya. Baru kalau ditambahkan susu baru kemudian ada sensasi susunya gitu. Terus di tahun 2019 kan ini cara minum kopi cup ini dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda ya. Nah, terus menurut Mas Faiz ini apa yang bikin kopi cup pantas dinobatkan dan penting? Salah satunya dia bisa terjaga kehigienisannya gitu. Terus yang kedua nilai historisitas dari Teguh Umar itu. Oh ya, dari ceritanya. Dari storytelling itu. Termasuk akarnya kan tradisi ngopi masyarakat pesisir, tradisi ngopi nelayan begitu. Salah satu pertimbangan value-nya yang dijadikan patokan. Karena ini sih Mas, kalau saya lihat karena memang dia unik dan otentik gitu ya, dibandingkan misalnya cara minum kopi yang lain. Walaupun juga sebenarnya kalau kita bicara Indonesia luar biasa ya, dari Aceh sampai Papua cara minumnya juga macam-macam. Kita kalau misalnya ke Blora kita ketemu kopi santan gitu ya Mas ya, yang dia itu tidak menggunakan susu gitu ya campurannya gitu ya. Terus kemudian ada kopi tahlil misalnya yang dia punya racikan rempah-rempah gitu ya. Kemudian ada kopi talua misalnya dari Sumatera Barat yang itu memang tidak sama dengan di tempat lain, itu tidak sama gitu ya. Nah, kopi-kopi ini juga demikian Mas. Kenapa? Karena dia itu cara pembuatannya, cara prosesnya itu unik sekali, nggak ada di tempat lain lah gitu ya. Itu mungkin karena memang salah satunya adalah dari olah pikir leluhur ya, di masa lalu atau pendahulu atau nenek moyang yang dia menemukan cara kayaknya paling pas minumnya pakai model seperti ini deh, yang sampai kemudian di secara penyajian dan rasanya juga unik sih memang kopi kop. Itu sih Mas Dipa. Dua narasumber tadi punya pendekatan yang berbeda ketika diwawancarai mengenai kopi kop. Mas Renggo lebih fokus ke keunikan kopi kop dari segi teknis, sedangkan Mas Faiz lebih fokus ke sejarah dan nilai budayanya kopi kop. Jadi bisa disimpulkan kalau kopi kop ini adalah tradisi cara minum kopi khas masyarakat pesisir Aceh yang punya keunikannya sendiri, baik dari cita rasa, penyajian, maupun nilai budayanya. Hal-hal itulah yang membuat kopi kop ini layak untuk dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.